Pernah kebayang nggak sih kehilangan segalanya sampai benar-benar di titik nol atau malah minus? Nah, di ulasan kali ini kita bakal bedah sebuah kisah nyata yang gila banget. Ini tentang seseorang yang jatuh sedalam-dalamnya tapi akhirnya nemuin sebuah formula kehidupan yang membawanya pada kebebasan spiritual sekaligus finansial. Kita akan sama-sama menelusuri perjalanan Ustadz Nasrullah dan saya jamin wawasan di dalamnya bakal ngerubah cara pandang kamu soal masalah hidup. Kita langsung mulai ke intinya aja dengan satu angka raksasa ini. Coba bayangin, 21 miliar rupiah. Ya, 21 miliar utang yang harus ditanggung satu orang. Pasti rasanya udah mau gila kan? Beban ini benar-benar mendorong subjek kita, Ustadz Nasrullah, sampai ke ambang batas kewarasannya. Saking stresnya, ini ada satu momen yang nunjukin seberapa kacau pikirannya saat itu. Beliau sampai pernah nyetir di jalan tol dengan kecepatan sangat berbahaya, 170 km per jam. Ibaratnya udah kayak orang kesurupan. Beliau benar-benar ngerasa panik luar biasa, gak berdaya, dan jujur aja, udah hampir di tahap mikir buat ngakhirin hidupnya sendiri. Terus pertanyaannya sekarang, gimana coba caranya seseorang bisa selamat dari hancurnya finansial separah itu? Apa sih rahasianya sampai dia bisa merangkak keluar dari jurang yang super dalam itu? Nah, pelajaran berharga inilah yang bakal kita ekstrak dari kisah kelangsungan hidupnya. Tapi sebelum sampai ke sana kita mundur dikit ya. Kita lihat bagian pertama ini tentang puncak kesuksesan dan kejatuhannya. Dari awal yang sangat sederhana, sampai punya ambisi yang cukup ekstrim. Kalau kita lihat ke belakang, perjalanannya bareng sang istri Umi Yuni itu dimulai dari romansa kampus yang manis banget. Mereka menikah dengan mahar yang sederhana, cuma 5 juta rupiah, terus nekat merantau ke Malaysia. Di sana hidup mereka benar-benar keras. Sebagai pendatang yang berjuang, beliau bahkan harus nyuci 22 bakul pakaian setiap hari cuma buat nyambung hidup. Nah, coba perhatiin kontras yang satu ini. Dulu, bayar tagihan rumah sakit untuk kelahiran anak pertama sebesar 400 ringgit aja, mereka nyaris nggak sanggup. Bertahun-tahun kemudian, malah punya utang sampai puluhan miliar rupiah. Gila banget kan lompatannya? Karirnya itu benar-benar ibarat roller coaster. Dari sekedar buruh cuci di tahun 2002, beliau melesat cepat jadi developer properti sukses yang sanggup ngebangun 400 rumah setahun. Tapi di tahun 2010, krisis ekonomi datang dan langsung menghempaskan semuanya dalam sekejap. Sebenarnya ya, kalau mau jujur, yang bikin hancur itu bukan murni cuma karena krisis ekonomi di pasar. Ada kesalahan fatal di dalam diri. Kekayaan yang datang instan itu memicu ego dan kesombongan yang gak terkendali. Jadinya, beliau mulai bikin manuver bisnis yang super berisiko, ngutang pakai dana bank sana-sini, sama aja kayak menggali lubang yang akhirnya menelan bisnisnya sendiri. Dan akhirnya kita masuk ke bagian kedua. Sebuah titik terendah, momen di mana 20 debt collector datang yang kemudian memicu kebangkitan spiritualnya. Kebayang nggak sih gimana beratnya beban emosional saat itu? Istrinya yang lagi hamil tua harus sendirian ngadepin 20 penagih utang yang marah-marah di rumah mereka. Sementara Nasrullah, beliau ngerasa benar-benar nggak berdaya, sembunyi di musola dan menyadari kalau egonya udah hancur lebur. Dan justru di titik pasrah itulah dia berserah diri sepenuhnya ke Yang Maha Kuasa. Pas lagi di titik paling nadir ini, guru spiritualnya atau kiainya ngasih satu nasihat yang simpel, tapi efeknya luar biasa ngena. Kalau kamu lagi jalan ke arah jurang, ya cara terbaik buat selamat adalah berhenti. Udah, jangan bikin manuver baru, jangan nambah utang, hentikan semuanya. Kiainya juga ngingetin dia soal satu kejadian ajaib di masa lalu yang disebut keajaiban kulkas. Jadi waktu di Malaysia dulu pas lagi susah-susahnya, beliau pernah dapat kulkas bekas gratis pas banget di saat dia butuh. Kok bisa? Karena saat itu hatinya bersih, bebas dari beban ego dan dosa. Ini bukti nyata kalau rezeki itu datang sendiri kalau kita beroperasi dengan hati yang murni. Dari sinilah kita masuk ke bagian 3, yaitu lahirnya 3 pilar magnet rezeki. Semacam kerangka kerja nih buat ngilangin hal-hal yang selama ini jadi penghalang rezeki kita. Ada 3 langkah konkret buat keluar dari krisis. Pertama, hilangkan dosa pikiran. Singkirin tuh semua pikiran negatif. Kedua, hilangkan dosa perasaan, bersihin hati dari kecemasan dan kemarahan. Dan ketiga, hilangkan dosa motivasi. Pastiin banget kalau motivasi di balik tindakan kita itu benar-benar lurus, bukan gara-gara gengsi semata. Perubahan yang dibutuhin di sini ekstrem banget loh. Biasanya kan kalau ditagih utang, kita pasti bawaannya marah atau nyalahin keadaan. Tapi dengan pola pikir magnet rezeki, beliau malah nerima situasinya. Beliau bikinin teh dan ngelayanin para debt collector yang padahal lagi ngancem mau menjarahin dia. Luar biasa kan pergeseran mentalnya?
Jadi kuncinya ada di positive feeling atau perasaan positif. Ini artinya kamu harus bisa nerima momen paling hancur dan memalukan tanpa setitik pun rasa marah, kecewa, atau cemas. Percaya aja sama prosesnya. Emang susah sih, tapi coba bayangin seberapa besar beban pikiran yang bakal hilang kalau kita bisa ikhlas sepenuhnya waktu lagi kena masalah. Tentu aja, nerapin filosofi ini butuh tindakan nyata yang merendahkan hati. Beliau benar-benar stop semua proyek yang didanai utang, pasrah kalaupun emang harus masuk penjara, dan yang paling mengharukan, beliau pulang kampung buat ngabdi dan nyari ridho ayahnya. Benar-benar berserah diri seutuhnya. Istrinya Umi Yuni juga punya cara menarik buat nerapin ini, yang disebut metode Garputala. Jadi pas lagi ada konflik atau stres berat daripada berantem atau berdebat soal hal remeh, beliau mending buka Al-Quran buat cari petunjuk langsung. Semacam nyesuaiin frekuensi hati lagi biar egonya cepat reda di masa-masa krisis. Lalu gimana hasil dari semua kepasrahan ini? Kita masuk ke bagian 4, resolusi. Melihat gimana keajaiban itu benar-benar terwujud. Coba perhatiin lini masa ini. Penyerahan dirinya yang total itu bikin beliau berani nulis buku Magnet Rezeki di tahun 2016. Padahal waktu bukunya terbit, utangnya juga belum lunas. Tapi kepasrahan itu pada akhirnya berbuah manis banget. Sampai di tahun 2019, seluruh sisa utang 21 miliarnya lunas. Keajaiban ini juga datang dalam bentuk hitung-hitungan yang masuk akal loh. Tiba-tiba, ada kejutan program teks amnesti yang bikin beban pajak raksasanya ciut jadi cuma 10%. Terus, tanah yang dulunya susah banget laku, mendadak diborong pembeli. Ditambah lagi, tawaran rezeki datang bertubi-tubi dari para alumni pelatihannya. Rezeki benar-benar ngalir dari arah yang nggak terduga begitu ego di hatinya dihancurkan. Dan cerita ini ngebawa kita ke sebuah angka pamungkas yang sangat menginspirasi. 100%. Hari ini, Ustadz Nasrullah nyumbangin 100%. Iya, seluruh royalti dari buku bestsellernya yang udah cetak puluhan kali itu buat ngebiayain 4 pondok pesantren secara penuh. Beliau sekarang dedikasiin hidupnya murni buat kebaikan orang lain. Keajaiban itu nggak cuma menyelamatkan hidupnya, tapi sekarang juga nyelamatin hidup banyak orang. Nah, kita sampai di penghujung ulasan ini. Dan saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian semua renungkan. Kalau cuma dengan nurunin ego aja bisa ngebuka keajaiban buat ngelunasin utang 21 miliar, kira-kira beban seberat apa dalam hidup kamu yang bisa langsung hilang kalau kamu mau ngelepasin ego kamu hari ini juga? Coba deh dipikirin. Terima kasih ya udah ngikutin pembahasan kali ini. Sampai jumpa di ulasan menarik kita berikutnya. Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Nah, coba bayangin ini ya, kalian lagi di puncak kesuksesan, uang mengalir deras, tiba-tiba hancur dalam sekejap. Hari ini kita bakal membedah sebuah kisah nyata yang luar biasa. Kisahnya Ustadz Nasrullah. Beliau ini pernah jatuh ke titik terendah dalam hidupnya, sebelum akhirnya menemukan sebuah formula spiritual yang benar-benar mengubah segalanya. Formula ini sekarang terkenal banget dengan sebutan Magnet Rezeki. 21 miliar rupiah. Ya, kalian nggak salah dengar. 21 miliar. Ini bukan sekedar deretan angka ya. Ini adalah beban hutang yang nyaris menghancurkan hidup Ustadz Nasrullah. Coba deh kalian posisikan diri di sana. Bayangkan ada 20 debt collector mengepung rumah kalian. Di dalam rumah ada istri kalian, Mbak Yuni, yang lagi hamil tua. Wah, itu tekanan dan ngerinya luar biasa sih. Setiap ada ketukan pintu, rasanya kayak teror yang mematikan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Terlilit hutang 21 miliar dan titik terendah sebuah kehidupan. Saking putus asanya menghadapi beban sebesar itu, beliau ini bahkan sempat memikirkan buat mengakhiri hidup loh. Beliau pernah memacu mobil sampai 170 km per jam di jalan tol, murni cuma buat lari dari teror ini. Gimana ceritanya kok bisa sampai separah itu? Perjalanannya itu ekstrim banget. Dimulai dari romansa sederhana di kampus UI, berlanjut pindah ke Malaysia sebagai pengantin baru dengan ekonomi pas-pasan banget, terus balik ke Indonesia dan sukses besar jadi developer properti yang bisa membangun 400 rumah setahun. Hebat kan? Tapi krisis datang dan langsung menghempaskan beliau ke jurang utang 21 miliar. Lanjut ke bagian kedua, kisah cinta dan pengorbanan dari MIPA UI hingga Malaysia. Jadi waktu merantau di Malaysia itu, kehidupan mereka tuh jauh banget dari kata nyaman. Demi membiayai istrinya lulus S2, Ustadz Nasrullah ini sampai rela menjadi buruh cuci laundry ilegal. Di tengah himpitan ekonomi yang super seret dan kondisi Mbak Yuni yang lagi hamil, mereka hampir aja menyerah. Tapi tahu nggak apa yang beliau lakukan? Beliau nekat menjual motor kreditannya seharga 10 juta rupiah cuma buat beli tiket istrinya. Kalimat beliau saat itu menyentuh banget. Beliau bilang, "Aku korbankan semua yang ada di sini biar saya nyicil."
Wah, sebuah pengorbanan yang tulus luar biasa demi cinta mereka. Sekarang kita bahas bagian ketiga, jebakan kesombongan bisnis, serta 400 rumah dan kesombongan. Nah, pas balik ke Indonesia, bisnis yang berawal dari toko keramik sederhana ini meroket tajam sampai beliau bisa bangun 400 rumah setahun. Tapi, coba perhatikan kontrasnya. Di satu sisi, masuknya uang miliaran ini ternyata melahirkan kesombongan yang sangat ekstrim dan mereka jadi sangat bergantung pada pinjaman riba. Di sisi lain, saat krisis ekonomi menghantam, mindset tadi itu membawa mereka ke kehancuran total. Rumah nggak laku, proyek pada mangkrak, dan akhirnya terjerat rentenir serta dikejar-kejar tagihan pajak miliaran. Di tengah kepanikan yang luar biasa itu, dengan ancaman penjara karena surat paksa pajak di depan mata, beliau mendatangi seorang kiai yang kebetulan adalah guru dari ayah Mbak Yuni. Kiai ini memberikan satu nasihat yang sederhana banget, tapi benar-benar mengubah cara pandang beliau. Sang kiai bilang, kalau kamu berjalan menuju jurang, cara paling bagus adalah berhenti. Kiai itu menyuruh beliau stop panik, stop menggali lubang hutang baru dengan cara yang salah, dan disuruh diam sejenak untuk mengingat keajaiban di masa lalu. Ini membawa kita ke bagian keempat, rahasia keajaiban magnet rezeki dan mengingat keajaiban kulkas. Jadi sang kiai mengingatkan Ustadz Nasrullah pada sebuah kejadian di tahun 2002. Waktu itu, beliau ini pernah berdoa cuma minta kulkas. Dan ajaibnya, beliau langsung menemukan kulkas bagus yang dibuang orang di depan masjid, tanpa riba, tanpa susah payah sama sekali. Nah, dari memori inilah konsep magnet rezeki itu lahir. Konsepnya tuh begini, rezeki dan keajaiban bakal ketarik sendiri layaknya magnet kalau kita berada di kondisi nol dosa. Caranya gimana? Ya kita harus membersihkan dinding pembatas spiritual, terutama ego dan kesombongan kita. Tapi ternyata, proses membunuh ego ini sakitnya luar biasa loh. Ada satu momen saat 20 penagih hutang mengepung rumahnya, Ustadz Nasrullah yang tadinya adalah bos besar yang dihormati, terpaksa bersembunyi di musola. Beliau menangis dan membiarkan mertuanya yang maju menghadapi orang-orang itu demi melindungi istrinya yang sedang hamil. Di detik itulah, kesombongannya benar-benar hancur. Dalam ketidakberdayaan total, beliau berucap, "Ya Allah, aku nggak berdaya, maafkan aku yang salah." Kita masuk ke bagian kelima, 3 kunci kekuatan positif atau rumus 0 dosa. Setelah egonya hancur lebur, beliau memecah nasihat dari sang kiai tadi jadi formula yang bisa kita terapkan. Ada 3 langkah sistematis. Pertama, positive thinking. Maksudnya kita berprasangka baik 100% kepada Allah bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik. Kedua, positive feeling. Kita harus menghilangkan segala cemas dan amarah saat menghadapi masalah seberat apapun. Dan yang ketiga, positive motivation. Pastikan semua tindakan kita murni tanpa ego, benar-benar cuma untuk mencari ridho Tuhan dan membahagiakan orang tua. Nah, bagian positive feeling ini menarik banget kalau kita aplikasikan di dunia nyata. Gimana tuh prakteknya? Jadi alih-alih marah saat didatangi penagih hutang yang kasar, Ustadz Nasrullah malah mengubah perasaannya. Beliau sadar penagih hutang itu kan juga manusia biasa. Jadi beliau malah menjamu mereka, dikasih teh, disuguhkan pisang goreng. Beliau menerima ancaman penjara dengan senyuman dan keikhlasan. Dan kalian tahu, sikap itu secara instan meredakan energi menakutkan dari situasi tersebut. Terus, di sisi lain, istrinya, yaitu Mbak Yuni, punya praktik paralel yang namanya metode Garputala. Jadi, ketika konflik lagi memuncak, Mbak Yuni akan menenangkan diri, sholat, lalu membuka Al-Quran secara acak buat memohon petunjuk langsung. Ayat yang terbuka saat itulah yang dijadikan pedoman. Dan luar biasanya, metode ini terbukti sangat ampuh buat meredakan kepanikan mereka di masa-masa penuh tekanan itu. Dan teman-teman, begitu mereka benar-benar berserah diri 100%, hasil di lapangannya benar-benar di luar nalar. Ustadz Nasrullah nekat menutup semua proyek yang berbau riba dan memilih fokus berbakti pada ayahnya di kampung. Hasilnya luar biasa. Ancaman penjara karena pajak miliaran itu tiba-tiba terselesaikan lewat program tax amnesty. Jadi beliau cuma perlu bayar 10%-nya aja. Terus, sebidang tanah yang awalnya dibilang tanah mati, yang gak laku-laku, tiba-tiba dibeli orang dengan harga tinggi. Pelan tapi pasti, dari tahun 2010 sampai 2018, hutang 21 miliar itu lunas tak bersisa. Semua perjalanan kebangkitan ini akhirnya diabadikan dalam buku yang fenomenal, Rahasia Magnet Rezeki. Tapi yang bikin merinding bukan cuma fakta kalau buku ini udah dicetak ulang 85 kali. Poin utamanya adalah 100% royalti dari buku itu yang jumlahnya mencapai 4 miliar rupiah tidak diambil sepeser pun oleh Ustadz Nasrullah untuk kepentingan pribadinya. Semua uang itu disumbangkan penuh untuk membiayai 4 pondok pesantren bagi anak-anak santri.
Wah, egonya telah benar-benar berganti menjadi pelayanan tanpa batas untuk sesama. Kisah ini benar-benar mengajak kita buat refleksi sejenak ya. Coba tanyakan pada diri kalian, apa sih hutang atau beban terberat yang lagi mencekik hidup kalian hari ini? Entah itu masalah finansial, konflik keluarga yang pelik, atau mungkin karir yang macet. Dan pertanyaan krusialnya, sudahkah kalian benar-benar melepaskan ego dan berhenti berjalan menuju jurang? Kira-kira, mampukah kalian mulai menerapkan 3 kerangka positif tadi malam ini juga? Semoga kisah ini bisa menjadi kunci pembuka keajaiban untuk masalah kalian sendiri ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.